duduk kembali. Setelah kita sama-sama menyanyikan dengan penuh semangat lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Partai Keadilan Sejahtera. Saya yakin, kami yakin bahwa semangat kita untuk terus membangun peradaban di bumi Indonesia terus berkorban. Merdeka! Allahu Akbar! Bapak Ibu peserta Musyawarah Daerah kelima Partai Keadilan Sejahtera, kita lanjutkan acara kita dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Emet Ahmad Khotib. Kami persilahkan. Ya. Pada Bluetooth sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika indallahi fawzan azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤزروه وتوكروه وتسبحوا بكرة وأصيلا
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat suci yang dibacakan melantun dengan indah, menghujam ke dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan banyak karunia dan rahmat kepada kita semua. Kita, Musyawarah Daerah kelima, serentak, Partai Keadilan Sejahtera. Setelah kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kita lanjutkan acara kita dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Zaki Burhanuddin SS. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Kasubah sebagai Ketua Badan Pembina Wilayah Intim Indonesia Timur beserta jajarannya dan seluruh keluarga besar PKS teman-teman berada khusus di wilayah Indonesia Timur. Izinkan kami untuk menyampaikan doa dan munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafu nima wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Sami', Ya Maha mendengar hari ini yang penuh keberkahan ya Allah. Kami peserta Musyawarah Daerah PKS kelima berhimpun, bersimpu, bermunajat dalam rangka mengharap keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah kasih sayang, perlindungan, dan keberkahan-Mu ya Allah pada kami semua, keluarga besar PKS, khususnya di wilayah Indonesia Timur ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Qawi, curahkanlah kekuatan, kesabaran, keikhlasan, optimisme, serta keberhasilan kepada seluruh pimpinan dan pengurus PKS ya Allah, baik di tingkat pusat sampai ranting dalam mengemban dakwah ini ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Maha Perkasa, anugerahkanlah kemenangan pada kami PKS ya Allah, dalam membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat ya Allah, demi terwujudnya bangsa negara Indonesia yang berakhlak, berkeadilan, maju dan sejahtera di bawah naungan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, yang Maha luas ilmunya, hindarilah kami semua kader PKS dan juga seluruh rakyat Indonesia ya Allah dari bahaya pandemi COVID-19 sehingga kami semua dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Ya Allah, yang Maha memberikan petunjuk hari ini, saat ini bangsa kami ya Allah tengah ditempa berbagai problem dan penyakit sosial. Oleh karena itu, kami mohon petunjuk dan bimbingan-Mu ya Allah, agar masa ini dapat segera keluar dari awan mendung dan badai tersebut ya Allah.
Dan akhirnya ya Allah, ya Rahman yang Maha Pengampun, ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami, kedua orang tua kami, para pemimpin kami, guru-guru kami ya Allah, dan kaum muslimin muslimat lainnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita sama-sama melakukan beberapa prosesi penting dalam kegiatan musyawarah daerah kelima Partai Keadilan Sejahtera, kita akan lanjutkan acara kita. Kita akan sama-sama dengarkan sambutan dari Wakil Ketua Badan Pembinaan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Indonesia Timur, masa bakti 2020-2025, sekaligus beliau nanti akan menyampaikan penerimaan laporan kerja dan pernyataan demisioner MPD, DPD, dan DSD masa bakti 2015-2020. Kepada yang kami hormati, Ibu Saadiah Uluputi ST, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Dr. Muhammad Kasuba, MA Ketua BPW Wilda Indonesia Timur, dan seluruh pengurus BPW Indonesia Timur yang hari ini berada secara fisik dan virtual di tempatnya masing-masing. Yang kami hormati ketua-ketua DPW dan pengurusnya DPTW masa hikmat 2020-2025 dan juga pengurus demisioner masa hikmat 2015-2020 di wilayah Indonesia Timur, yaitu DPW Papua, Papua Barat, DPW Maluku, dan Maluku Utara. Yang kami hormati pengurus DPD Indonesia Timur masa hikmat 2015-2025, 2020, dan calon-calon pengurus DPTD Indonesia Timur di 4 wilayah Indonesia Timur masa hikmat 2020-2025. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Amma ba'd. Hari ini tanggal 28 Desember tahun 2020 adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita semua. Karena hari ini secara serentak PKS melaksanakan hajatannya, yaitu musda secara nasional dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Dan hari ini juga kita di Indonesia Timur melaksanakan musda tahun 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pertama-tama kami BPW Indonesia Timur memberikan apresiasi kepada kita semuanya, panitia ataupun peserta yang mempersiapkan acara ini, sehingga acara ini bisa berjalan lancar, aman, dan mudah-mudahan menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kebaikan kita selama 5 tahun ke depan. Dalam sambutan kami mewakili BPW Indonesia Timur, kami menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada semuanya, panitia maupun peserta di tingkat wilayah ataupun di tingkat daerah atas pelaksanaan kegiatan ini. Dalam 5 tahun kerja kita, sudah tentunya banyak hal yang sudah kita dapatkan secara kuantitatif maupun kualitatif dalam sebuah kerja-kerja organisasi, dan apalagi sebuah kerja organisasi dalam partai politik. Sudah tentunya ada hasil, ada harapan, ada target, dan ada tujuan yang diberikan. Dan kita secara prosedural maupun mekanisme sudah melakukan itu. Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera, kita punya panduan yang jelas. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ada target-target kuantitatif dan kualitatif dalam sambutan ini. Secara kuantitatif, masing-masing DPD punya apa yang kita sebut sebagai arah kebijakan, sebagai amanat-amanat musda. Sudah tentunya ada yang sudah tercapai dan ada yang belum tercapai. Yang sudah tercapai, kita bersyukur atas capaian-capaian itu. Dan yang belum tercapai, mari sama-sama kita evaluasi. Kita mencari sebab-sebab, kendala-kendala secara manusiawi, ikhtiar-ikhtiar kita. Mengapa sampai amanat yang sudah kita susun sendiri, mengapa langkah dan arah kebijakan yang sudah kita susun sendiri belumlah tercapai secara idealisme tujuan kita itu. Dan hasil evaluasi itulah yang nanti kita berikan kembali, kita sampaikan kepada pengurus yang baru, agar kerja-kerja, harapan-harapan partai ke depan, harapan-harapan dan taktis politik kita ke depan, rencana-rencana strategi kita selama 5 tahun ke depan bisa tercapai dengan baik. Olehnya itu, lewat sambutan ini, kami mewakili BPW Indonesia Timur mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada DPD Demisioner nanti masa bakti 2015-2020. Di akhir kata sambutan ini, atas nama Ketua BPW Masa Bakti 2020-2025 menyampaikan menerima laporan kerja MPD, DPD, dan DSD Masa Hikmat 2015-2020.
Dan kami juga menyatakan demisioner MPD, DPD, dan DSD masa hikmat 2015-2020. Mudah-mudahan segala niat baik, niat tulus kita, kerja-kerja ikhlas kita, kerja keras kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal terbaik kita dan menjadi kontribusi terbaik atas pelayanan-pelayanan kita kepada masyarakat, atas perjuangan-perjuangan kita memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan juga memberikan gagasan-gagasan terbaik kita untuk memperbaiki kondisi bangsa ini, untuk memperbaiki negara kita yang kita cintai. Demikianlah sambutan dari kami. Mohon maaf jika ada hal-hal yang masih kurang. Mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya dalam waktu-waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta musyawarah daerah kelima Partai Keadilan Sejahtera wilayah Indonesia Timur, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi atas sambutan yang sudah disampaikan oleh ibu kita. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih kepada Ibu Saadiah Uluputi, Sarjana Teknik yang sudah memberikan sambutan, juga memberikan menerima laporan terkait kerja dan pernyataan demisioner MPD, DPD, DSD masa bakti 2015-2020. Setelah sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Ibu Saadiah tadi, teman-teman semua, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, saya ingin kembali menyemangati teman-teman semua. PKS! Ayo, lupa sekali lagi ya. PKS bersama melayani rakyat. Oke, itu adalah jargon kita, yel-yel kita yang harus kita pegang teguh nih teman-teman semua ya. Karena kita selalu berkomitmen bahwa PKS adalah partai terdepan yang selalu berkomitmen untuk membantu melayani warga, masyarakat, negara kesatuan Republik Indonesia. Baik teman-teman, Bapak Ibu peserta musyawarah daerah kelima Partai Keadilan Sejahtera, kita lanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu kita dengarkan pembacaan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang penetapan anggota Dewan Pimpinan Tingkat Daerah masa bakti 2020-2025 yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Muhammad Suhfi Majid ST. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua BPW Indonesia Timur, Bapak Dr. Muhammad Kasuba MA, yang terhormat Ibu Waka BPW Indonesia Timur, Ibu Saadiah Uluputi ST, yang kami hormati pengurus BPW Indonesia Timur, anggota DPTW Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku dan Maluku Utara periode 2020-2025, anggota DPTD 63 Kabupaten Kota se-Indonesia Timur periode 2015-2020 demisioner, anggota DPTD dan DPD 63 Kabupaten Kota se-Indonesia Timur yang sebentar akan dilantik periode 2020-2025, hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan membacakan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Sejumlah 63 surat keputusan di seluruh Indonesia Timur yang terdiri dari surat keputusan 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku, 10 surat keputusan DPP dari Provinsi Maluku Utara,
13 surat keputusan DPP untuk Provinsi Papua Barat, dan surat keputusan untuk 29 DPD, DPTD, Kabupaten, Kota, Provinsi Papua, sehingga totalnya 63 kabupaten kota. Dan berkenan nama-nama yang kami sebutkan berdiri. Berikutnya adalah Provinsi Maluku Utara. Surat keputusan DPP PKS nomor 76.TD-1-Escape-DPP-PKS-2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan anggota DPTD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara masa bakti 2020-2025. Majelis Pertimbangan Daerah, Ketua Rajab Ade, Sekretaris Nyoto. Dewan Pengurus Daerah, Ketua Ramli Syahdun, Sekretaris Husnul Arifin SS. Bendahara Titrin Ihayum, Ketua Bidang Kaderisasi Nurmina H. Iskandar. Dewan Etik Daerah, Ketua Yusuf Kasim, Sekretaris Sahrun. Surat keputusan DPP PKS nomor 76.TD-D-Escape-DPP-PKS-2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan anggota DPTD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, masa bakti 2020-2025. Majelis Pertimbangan Daerah, Ketua Halid Muhammad. Dewan Pengurus Daerah, Ketua Musa Haji Mansur, Sekretaris Supriyadi Hanafi. Bendahara Suhardison Abdul Halim. Ketua Bidang Kaderisasi Abdul Nasir. Dewan Etik Daerah, Ketua Mutakin Jufri. Surat keputusan DPP PKS nomor 76.TD-Escape-DPP-PKS-2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan anggota DPTD PKS Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara masa bakti 2020-2025. Majelis Pertimbangan Daerah, Ketua Rusmin Taib, Sekretaris Imran Toku SSY. Dewan Pengurus Daerah, Ketua Muhjir Nabiu SSY Maha, Sekretaris Haryono ST. Bendahara Rita Batuna, Ketua Bidang Kaderisasi Rasmi Hamim. Dewan Etik Daerah, Ketua Malhajani Sainur, Sekretaris Asnidar Hubi Hawa. Surat keputusan DPP PKS nomor 76.TD-Escape-DPP-PKS-2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan anggota DPTD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, masa bakti 2020-2025. Ketua Samsul Hadi ST, Majelis Pertimbangan Daerah, Ketua Samsul Hadi ST, Sekretaris Agustiwa. Dewan Pengurus Daerah, Ketua Husni Salim SAG MPD, Sekretaris Iksan Kalesaran. Bendahara Dwi Ayu Bowo Gunarsi. Ketua Bidang Kaderisasi Cahyo Adi Novianto. Dewan Etik Daerah, Ketua Said Abdullah, Sekretaris Alimin SPDI. Surat keputusan DPP PKS nomor 76.TD-DPP-PKS-2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan anggota DPTD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, masa bakti 2020-2025. Majelis Pertimbangan Daerah, Ketua Insinyur Armin Masuku, Sekretaris Fuad Duila SHMH. Dewan Pengurus Daerah, Ketua Julfahri Abdullah SIK, Sekretaris Asis Latea SPDI. Bendahara Asmarani Umahuk, Ketua Bidang Kaderisasi Agung Wijaya Adiputra. Surat keputusan DPP PKS nomor 76.TD-Escape-DPP-PKS-2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan anggota DPTD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, masa bakti 2020-2025. Majelis Pertimbangan Daerah, Ketua Hasanuddin Lazim SPDI, Sekretaris Muhammad Komari.
Dewan Pengurus Daerah, Ketua Kabir Meraji, Sekretaris Lasaidi Tajudin. Bendahara Laili Fatona, Ketua Bidang Kaderisasi Mardayati Umagapi. Dewan Etik Daerah, Ketua Ahmad Jafar, Sekretaris Rosmina Abdul Razak. Surat Keputusan DPP PKS nomor 76-TD-7-Escape-DPP-PKS-2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan anggota DPTD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, masa bakti 2020-2025. Majelis Pertimbangan Daerah, Ketua Marhaban Safi, Sekretaris Jainuddin Papala, Dewan Pengurus Daerah, Ketua M. Rasmin Fabanyo SIP, Sekretaris Irawati Sifati, Bendahara Suhari Lohor, Ketua Bidang Kaderisasi Ilham Gogasa, Dewan Etik Daerah, Ketua Bahrudin Burhan, Sekretaris Ahmad Robo. Surat Keputusan DPP PKS nomor 76-TD-8-Escape-DPP-PKS-2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan anggota DPTD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, masa bakti 2020-2025. Majelis Pertimbangan Daerah, Ketua Ala Amiri SPT, Sekretaris Iqbal Ruslim. Dewan Pengurus Daerah, Ketua Laputu SPI, Sekretaris Arfan Laubu, Bendahara Lala Marliana, Ketua Bidang Kaderisasi Lajafar Lajate. Dewan Etik Daerah, Ketua Mokhtar Laubu, Sekretaris Darwan Hardi. Surat Keputusan DPP PKS nomor 76-TD-9-Escape-DPP-PKS-2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan anggota DPTD Partai Keadilan Sejahtera Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, masa bakti 2020-2025. Majelis Pertimbangan Daerah, Ketua Sudarno Taher SPDI, Sekretaris Ilwan SPI. Dewan Pengurus Daerah, Ketua Haryadi Hardi, Sekretaris Isra Taher SIP, Bendahara Asmiati Yarabul. Ketua Bidang Kaderisasi Sahdia Kadir. Ketua Dewan Etik Daerah Idhar H. Ajid, Sekretaris Dewan Etik Daerah Makmur Adnan. Surat Keputusan DPP PKS nomor 76-TD-10-DPP-PKS-2020 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan anggota DPTD Partai Keadilan Sejahtera Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, masa bakti 2020-2025. Majelis Pertimbangan Daerah, Ketua Nurdin Talib, Sekretaris A. Kader Hamisi. Dewan Pengurus Daerah, Ketua Saifuddin Hamzah, Sekretaris Fazri Lahane. Bendahara Rosita S. Gamsoro, Ketua Bidang Kaderisasi Rahmawati Lisiana SPDI. Dewan Etik Daerah, Ketua Habibah Soleman SPD, Sekretaris Riana Sari. Bapak Ibu hadirin sekalian, seluruh anggota DPTD dari 63 kabupaten kota se-wilayah Indonesia Timur, demikian kami bacakan surat keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera tentang anggota DPTD Partai Keadilan Sejahtera masa bakti 2020-2025 bidang pembinaan wilayah Indonesia bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Kami ucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja terpilih. Ya, tadi Bapak Bapak Sekretaris Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Muhammad Sofi Majid membacakan kurang lebih untuk 4 provinsi
Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, 63 kabupaten kota. Luar biasa, dan tentunya kami sama-sama berharap bahwa teman-teman semua bisa menjalankan amanah dengan optimal, bisa memberikan kontribusi terbaik untuk umat Indonesia, untuk umat dan khususnya untuk masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu peserta musyawarah daerah kelima Partai Keadilan Sejahtera yang kita laksanakan secara serentak melalui media online atau daring, kita akan lanjutkan. Acara selanjutnya kita akan sama-sama lakukan prosesi pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan anggota Dewan Pengurus Tingkat Daerah Masa Bakti 2020-2025. Sumpah jabatan pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera akan dibawakan dengan prosesi Islami. Tanpa mengurangi kehikmatan acara ini, kami mohon kepada seluruh pengurus yang akan dilantik, maka para sahabat dan pengurus DPTD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kota se-Indonesia Timur yang beragama non-muslim dan akan dilantik kiranya dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Kami minta kesediaan untuk melakukan prosesi ini kepada Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Muhammad Kasuba MA, untuk melakukan prosesi pelantikan. Kepada beliau dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara, serta seluruh jajaran DPTD, pengurus tingkat daerah seprovinsi Indonesia bagian timur. Diharapkan semuanya, khusus untuk DPTD yang akan mengikuti prosesi pelantikan, untuk mengikuti dengan khidmat seluruh prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan. Kepada seluruh pengurus untuk dapat mengikuti apa yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Daerah DPTD Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini berikrar, 1. Taat dan patuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. 2. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 3. Taat dan patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Partai Keadilan Sejahtera, serta peraturan Partai Keadilan Sejahtera lainnya. 4. Mendengar dan taat kepada pimpinan Partai Keadilan Sejahtera dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai Islam rahmatan lil alamin dan kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. 6. Menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, cinta dan kasih sayang, serta persaudaraan. 7. Bekerja dengan penuh keikhlasan dan keihsanan, bersungguh-sungguh, amanah, profesional, dan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Berjuang dengan sungguh-sungguh merealisasikan amanat musyawarah Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2024. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami berikrar untuk itu semua dan Allah sebagai saksi atas apa yang kami ucapkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sungguh-sungguh hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu peserta musyawarah daerah kelima secara serentak Partai Keadilan Sejahtera, baru saja kita mendengarkan pembacaan prosesi sumpah jabatan pelantikan yang sudah disampaikan oleh Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Haji Muhammad Kasubah MA. Selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan arahan dan pidato politik yang akan dibawakan oleh pimpinan Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Haji Muhammad Kasubah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Allahumma hdina wahdi bina wa ja'alna sababan liman ihtada. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Wakil BPW DPP Partai Keadilan Sejahtera bagi Indonesia bagian Timur, yang saya hormati sekretaris, teman-teman, ketua-ketua departemen, dan seluruh jajaran pengurus BPW Wilayah Dakwah Indonesia bagian Timur. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan anggota DPTW
demisioner, seluruh anggota DPTB periode 2020-2025, dan seluruh pengurus DPTD di 63 kabupaten kota di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara, seluruh teman-teman yang hadir di seluruh kawasan Timur Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, di penghujung tahun 2020, Partai Keadilan Sejahtera telah melakukan suatu terobosan yang mungkin baru saja pernah terjadi di Indonesia. Bahkan menurut Presiden Pak Sekjen tadi, informasi kegiatan yang seperti ini adalah pertama kali di dunia. Allahu Akbar. Satu terobosan yang tidak akan membuat kita terkejut. Karena demikianlah Partai Keadilan Sejahtera. Profesional. Bersih, peduli, dan profesional. Ingatkah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jargon ini yang pernah ada mengawali kemenangan dan besarnya wujud partai ini pada waktu itu, bersih, peduli, dan profesional. Hari ini telah kita buktikan bahwa profesionalitas Partai Keadilan Sejahtera yang bertransformasi menjadi partai modern yang tidak melek dengan segala bentuk kemajuan teknologi. Bahkan saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bisa menyelenggarakan suatu hajatan besar yang harus membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan berbagai daya dukung yang besar, membutuhkan waktu yang panjang dan berhari-hari, bahkan bisa sampai berpekan-pekan. Partai Keadilan Sejahtera hari ini membuktikan bahwa bisa menyelesaikan musyawarah nasional, musyawarah wilayah, bahkan musyawarah daerah dalam kurun waktu yang paling singkat dan bahkan sesingkat-singkatnya. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat kita bisa berbangga hari ini bahwa partai kita, partai yang oleh karena itu kita ada bersamanya, ternyata bukan partai yang ketinggalan zaman. Partai yang senantiasa bersama dengan perkembangan zaman. Dan oleh karena itu kata Presiden kita, ya, kata Sekjen kita, dalam menyapa saudara-saudara sekalian di seluruh wilayah timur Indonesia, beliau mengatakan, likulli zamanin rijaluha, bahwa setiap zaman yang berkembang, zaman yang berubah, zaman yang berjalan, dipastikan ada
lahir figur-figur yang akan menyesuaikan dengan zamannya. Dan oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajak kita untuk membina, menterbiah, mendidik kader-kader penerus generasi ini. Karena sesungguhnya mereka akan ada di zaman bukan pada zaman Anda saat ini. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itulah Partai Keadilan Sejahtera mengajak kita semua untuk senantiasa bisa berada, menyesuaikan diri, untuk berperan di dalam setiap perjalanan pergantian zaman itu sendiri. Likulli zamanin rijaluha. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemarin dan baru saja telah kita selesaikan musywil secara serentak nasional di 34 provinsi dan telah pula dilantik. Telah pula lahir dan telah pula berada di masing-masing posisi kepengurusan Dewan Pengurus tingkat wilayah seluruh Indonesia pergiliran pergantian kiada atau kepemimpinan dalam Partai Keadilan Sejahtera adalah sesuatu yang niscaya, dan itulah yang menjadi fitrah dari sebuah perjalanan dakwah kita dalam memanage organisasi partai yang profesional. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kami pergantikan. Hari-hari yang kita lalui dengan berbagai pergantian, silih berganti, kepemimpinan yang berperan, kepemimpinan yang fresh, kepemimpinan yang siap tampil untuk bisa menyamakan keseluruhan semangat dan hikmah masing-masing level daripada kader yang ada di wilayah kita masing-masing. Hikmatus syabab, hamasatus syabab, dan hikmatus syuyukh. Ini yang harus kita gabungkan. Hikmah kebijaksanaan para senior yang telah memberikan pengalaman besar, telah membersihkan jalan untuk kita tempuh dengan segala kebijaksanaan, dengan segala hikmah mereka. Sehingga dakwah ini berlangsung sampai hari ini. Kita wahai para syabab penerus, sesuai dengan zaman ini, mari kita lebih bersemangat. Dan semangat itu harus tetap terbingkai di dalam hikmah kebijaksanaan. Itulah kaidah daripada pertukaran, pergantian, dan perubahan-perubahan kepengurusan dalam posisi masing-masing di mana kita harus bisa menyesuaikannya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, dalam posisi apapun kita, hari ini, dan peranan apapun kita hari ini, ada atau tidak peran kita di dalam struktur maupun tidak ada peran kita di dalam struktur secara formal. Nahnu du'atun. Kita semua adalah para da'i. Da'i tidak pernah ada pensiunnya. Da'i tidak pernah ada waktu untuk bisa membatasinya dalam bergerak. Da'i selalu bergerak dan akan selalu bergerak dimanapun dia berada, di posisi apapun juga. Karena apa? Tujuan dan target kita adalah sebagaimana yang telah diamanahkan, diarahkan, yaitu menambah kader, memenangkan pemilihan. Dan PKS harus menang di tahun 2024. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka.
Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, kita semua yang ada di kawasan timur Indonesia, sekali lagi saya sering mengatakan, kita juga harus ma'rifah maidaniyah. Kita juga harus tahu di mana kita berada. Kita bukan di tengah, kita bukan di barat, tapi kita ada di timur. Di mana timur itu? Timur itu ada di Maluku Utara, ada di Maluku, ada di Papua, dan ada di Papua Barat. Berapa luas kawasan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Kawasan di dalam binaan Indonesia bagian timur, kita memiliki lebih kurang 2 juta kilometer luas wilayah yang menjadi tantangan khusus bagi kita yang akan mengurusi wilayah ini. Bayangkan Indonesia punya luas kurang lebih 6 juta kilometer. Dan Indonesia bagian timur ada 2 juta kilometer persegi luasnya. 30% wilayah Indonesia ada di kawasan timur Indonesia, saudara-saudara sekalian. Tanpa Indonesia Timur, tidak ada Indonesia. Tetapi Indonesia ada Indonesia Timur. Untuk itulah saudara-saudara sekalian, fahamilah dan identifikasilah dan posisikan diri Anda yang ada di Maluku Utara, yang ada di Maluku dan ada di Papua dan Papua Barat. Di mana Anda sedang berada saat ini? Anda di kawasan timur Indonesia yang menjadi kawasan spesifik. Kawasan yang sangat jauh berbeda karakternya dengan kawasan-kawasan dimanapun di Indonesia. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Badan Pembinaan Wilayah Indonesia Timur telah menggagas satu departemen khusus untuk benar-benar bisa memberikan perhatian dan kajian serta penelitian-penelitian untuk bisa mengkaji secara khusus kawasan Papua. Bagaimana arah-arah kebijakan spesifik yang harus bisa diambil, yang bisa dilakukan, yang bisa diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera di kawasan yang karakternya begitu spesifik seperti Papua itu. Oleh karena itu, Badan Pembinaan Wilayah dalam hal ini telah membentuk satu departemen khusus, namanya Departemen Pembinaan dan Pengembangan Wilayah Khusus Papua, yang diketuai oleh salah satu anggota Majelis Syura, yaitu Bapak Madu Malu. Insya Allah beliau akan ada dengan tim yang lengkap, memberikan kepada kita kajian-kajian dan masukan-masukan tentang bagaimana pembinaan dan pengembangan pelayanan khusus Partai Keadilan Sejahtera di kawasan Papua itu sendiri. Insya Allah dengan demikian ke depan kita akan bisa lebih efektif dan lebih bisa spesifik bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada saudara-saudara kita oleh Partai Keadilan Sejahtera kepada saudara-saudara kita yang ada di pegunungan, kawasan pegunungan Papua dan Papua Barat, di kawasan pesisir di Papua dan Papua Barat. Dan bagaimana kita harus bisa menyesuaikan karakter wilayah ini untuk bisa mendapatkan kesempatan melayani dan membina dan mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik kepada kawasan yang spesifik Papua, Papua Barat, dan bahkan Maluku dan Maluku Utara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, tentu kita baru selesai juga menyelesaikan agenda pemilihan kepala daerah di kawasan timur Indonesia. Kita masih lelah. Kita
masih juga capek. Dan bahkan beribu rasa yang kita rasakan saat ini, yang tentunya bahagia dengan kemenangannya, sedikit kecewa dengan kekalahannya. Saudara-saudara sekalian, kita tidak kalah. Kita adalah menang, tapi sedikit tertunda. Sepanjang kita tidak pernah berhenti di mana kita dalam setiap periode-periode perjuangan kita, itu ada kesempatan-kesempatan di mana kita temukan hasil yang semuanya di sana ada hikmahnya. Bila itu berhasil, semoga keberhasilan yang penuh berkah. Bila itu gagal dan belum berhasil, maka itu adalah menjadi bagian yang bisa lebih memicu kita. Karena setiap kesuksesan biasanya dipicu oleh suatu kegagalan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, oleh karena itulah tetap semangat. Ya, Partai Keadilan Sejahtera, anggota Partai Keadilan Sejahtera, apalagi saudara-saudara pengurus wilayah, di tingkat wilayah, pengurus di tingkat daerah, Anda sudah terpilih orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang memang tidak sembarang orang. Anda telah dipilih untuk tampil menjadi pejuang di kawasan yang luar biasa, berat dan luas itu. Untuk itulah saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selamat sekali lagi. Kami atas nama Badan Pembinaan Wilayah Dakwah Indonesia Bagian Timur, hari ini sungguh merasa bangga dan berbahagia bahwa Anda semua ternyata telah siap. Dan Anda baru saja dikukuhkan, baru saja dilantik, baru saja mengucapkan ikrar. Anda berarti telah bersama dengan kita semuanya di semua level kepemimpinan. Kami di DPP Wilayah Pembinaan Wilayah Dakwah Indonesia Bagian Timur akan mengambil tanggung jawab untuk membina seluruh tataran jajaran pengurus wilayah di tingkat wilayah. Dan Anda yang ada di jajaran pengurus tingkat wilayah diberikan tanggung jawab sepenuhnya dan sesungguh-sungguhnya untuk bertanggung jawab mensukseskan dan membina kepengurusan di tingkat daerah. Mari kita bagi tugas yang baik dan efektif. Dan Anda yang saat ini telah dilantik untuk menjadi pengurus tingkat daerah, Anda memiliki tanggung jawab penuh untuk membentuk musyawarah tingkat kecamatan. Struktur tingkat kecamatan harus maksimal diadakan dan dibentuk. Di sanalah ujung tombak kita. Sebelum sesungguhnya ujung tombak kita yang paling terdepan adalah Depera. Kalau kita bisa maksimal membentuk struktur kita maksimal sampai di tingkat Depera, pastikan saudara-saudara, pastikan kita semua telah meraih lebih kurang 25-30% kerja konsolidasi kita. Sisanya adalah ini menjadi mesin yang setiap saat untuk bisa digerakkan dan bisa menjangkau kemana saja dan di mana saja untuk sukses harapan-harapan dan target-target perjuangan kita semuanya. Oleh karena itu, pada kesempatan musyawarah daerah serentak secara nasional, sebagai Ketua Badan Pembinaan Wilayah Indonesia Timur, menginstruksikan kepada saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, untuk segera mempersiapkan musyawarah kecamatan. Bentuk secara maksimal kepengurusan dan struktur kepengurusan di tingkat kecamatan.
bahkan tingkat daerah, mari kita semua melangkah selanjutnya untuk menyelesaikan semua level struktur kita. Dan kita tidak punya waktu lagi. Waktu kita sudah tidak lagi harus ditunda-tunda. Yang ada harus kita memulainya dan harus kita memulainya. Kalau kita tidak memulai hari ini, kapan kita akan bisa memulainya? Untuk itulah saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Sekali lagi selamat kepada seluruh DPTW yang baru dan tentunya jazakumullahu khairan. Kepada seluruh pengurus DPTW yang telah didimisioner, yang telah menyelesaikan tugas. Ajarakumullah. Kamu semua tentunya akan siap mendapatkan balasan yang setimpal dan bahkan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nawayna fi sabilika fayassirhu lana wa taqabbalhu minna. Ya Allah, kami telah berniat semata-mata ini semua demi jalan-Mu. Maka ya Allah, mudahkanlah jalan itu dan terimalah dari kami semua perjuangan kami. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kepada seluruh pengurus DPTW yang baru, selamat bekerja. Tidak ada waktu untuk berleha-leha lagi. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Langsung tancap, full gas. Ya, gas full untuk harus bisa memulai menyelesaikan agenda-agenda selanjutnya. Demikian juga Anda, wahai pengurus-pengurus tingkat daerah. Anda harus juga telah siap untuk bisa memulai saat ini setiap langkah konsolidasi untuk kemudian menyongsong kemenangan kita. Insya Allah di tahun 2024. Ya. Kira-kira saudara-saudara semua di Papua siap? Di Papua Barat siap? Saya ulangi. Kepada saudara-saudara semua yang ada di Papua siap? Ya. Yang ada di Papua Barat sudah siap? Ya. Yang ada di Maluku sudah siap? Ya. Yang ada di Maluku Utara, apakah saudara-saudara sudah siap untuk bergerak saat ini? Ya. Siap. Insya Allah. Semua on fire. Semua siap untuk bertempur di semua divisinya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada seluruh teman-teman semuanya di seluruh wilayah Indonesia bagian timur, DPTW, DPTD semuanya. Apabila tentunya di dalam kegiatan yang telah dipersiapkan, musyawarah daerah serentak seluruh Indonesia, Badan Pembinaan Wilayah Indonesia bagian timur, ada yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, terakhir saya ingin mengajak kepada kita sekalian. Kita semua, mari menyamakan rasa. Hanya ada satu rasa di hadapan kita. Kesiapan dan bahagia untuk menyongsong, meraih kemenangan 2024. Siapapun Anda, di posisi apapun Anda hari ini, semua harusnya satu rasa. Ya. Untuk menyongsong kemenangan. Selamat sekali lagi, dan kami berharap kerjasama dari semua wilayah, dari semua DPTW, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara, bersama-sama dengan seluruh jajaran BPW ini, untuk sukses kita bersama ke depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh jajaran pelaksana, teknis yang ada di Jakarta maupun yang ada di wilayah. Teman-teman, ya, Pak ketua-ketua dan pengurus BPW yang ada saat ini berada di wilayah, di Ambon, ya, di Papua. Ya, kami aturkan banyak terima kasih. Ada Gus Dur, ya, ada Pak Darmo, ada Pak Fuad Laili,
ya. Kemudian ada Pak Madu, ya. Masya Allah, ya. Jazakumullahu khairan. Dan tentunya terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita juga masih dalam suasana menghadapi setiap saat ancaman kesehatan COVID-19. Ya, rasanya kalau kita di timur itu mungkin ya tidak terlalu peduli dengan pandemi. Jadi mungkin pandemi juga tidak peduli dengan kita. Jadi alhamdulillah kawasan timur Indonesia dalam hal ya penyebaran COVID-19 sampai hari ini masih tetap kondusif, alhamdulillah. Tapi mari kita tetap waspada untuk bisa tetap menjadikan ya wabah ini menjadi wabah yang harus menjadi ancaman kita bersama dan kita senantiasa dalam kewaspadaan yang tinggi. Oleh karena itulah hikmahnya adalah bahwa Partai Keadilan Sejahtera sungguh-sungguh ingin menerapkan semua tahapan protokol kesehatan dengan ketat. Salah satunya adalah dengan melaksanakan musyawarah wilayah serentak secara nasional maupun daerah secara nasional pun dengan cara yang seperti ini. Dengan cara daring. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terima kasih sekali lagi kepada semuanya dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahalanya setiap apa yang telah kita lakukan, sebesar apapun yang telah kita kontribusikan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya untuk bisa memberikannya berlipat ganda sesuai dengan niat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kami haturkan salam semua dan hormat kepada saudara-saudara kita semuanya yang ada di puncak di sana, yang ada di pesisir di sana, di Papua dan Papua Barat, di puncak Maluku, di puncak Maluku Utara dan pesisir Maluku dan Maluku Utara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, kita sudah tiba di penghujung acara kita. Kita sudah mengikuti prosesi dari pagi sampai siang hari ini dalam rangka musyawarah daerah kelima Partai Keadilan Sejahtera. Allahu Akbar. Kita sama-sama optimis dan kita sama-sama bangun keyakinan bahwa Partai Keadilan Sejahtera akan semakin besar ke depannya, bisa terus mengayomi masyarakat Indonesia dan menjadi partai politik yang akan menjadi pemenang di bumi Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, peserta musyawarah daerah kelima Partai Keadilan Sejahtera wilayah Indonesia Timur, Provinsi Papua, Papua Barat, Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dengan tadi sama-sama kita menyanyikan himne PKS, kita sama-sama berkeyakinan bahwa PKS akan menghasilkan, melahirkan pemimpin-pemimpin yang adil, sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Maka setelah kita sama-sama mengikuti seluruh rangkaian prosesi acara musda kita kali ini, rasanya kita harus memohon, bermunajat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar memberikan kepada kita semua semangat yang tak pernah luntur, semangat untuk terus bergerak membawa kebaikan pada seluruh masyarakat Indonesia. Marilah Bapak Ibu semua, pengurus DPW, DPTD yang baru saja terpilih, kita sudahi acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam rangkaian acara musyawarah daerah kelima Partai Keadilan Sejahtera hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda. Wa afwan minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua. Kita doakan agar pandemi ini segera hengkang dari bumi Nusantara. Kita bisa berkumpul, bertemu, dan kita bisa semua bersama-sama merasakan spirit semangat dari teman-teman yang ada di 4 provinsi di wilayah Indonesia Timur.